تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى شيخنا وعلينا وذوي الحق علينا وعلى مجموعة من أسلافنا ولينا وشيخنا وأبائنا نسأل الله يدخل نياتنا في نياتنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم نسأل الله من زكاة ثم شهوة برب الحمد لله المصري وأصول مولى الله فله وإذا هاشم عبد الله بن ذكر الأسقف أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة ثم إلى الله العالمين صالحة وصولنا والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Waladhdallin amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa adapun air mutlak itu at-tahur, air yang suci dan mensucikan, ala ayyi sifatin, atas sifat apapun. Karena min aslil khilqah, dari asal. Ala ayyi sifatin kana. Kananya ikut ke sifat. Min ala ayyi sifatin kana, atas apapun sifatnya, min aslil khilqah, dari asal kedadiannya, penciptaannya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan bil musyammas, dengan air musyammas, fil biladil harati, di dalam negara yang panas, fil awanil muntabi'ati, di dalam wadah-wadah yang muntabi'ah. Wahya adapun al muntabi'ah, yaitu ma yutraku bil matarik, yaitu sesuatu yang diketok bil motorik dengan palu. Bisa di apa? Diketok. Ketok, hah? Ya itu. Diketuk dengan palu. Gembreng. Illa dhahaba, kecuali emas, wal fiddata, dan perak. Wa tazulu, dan bisa hilang makruhannya musammas bitabrid, dengan didinginkan. Tazulu bitabrid. Wa yatataghayyar al-ma'u. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kemarin fala yajuzu raf'a hadatsin, dan tidak boleh, bahkan tidak sah serta haram kalau disebutkan dalam Turmusi, ya. Raf'u hadas, baik itu mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis, kecuali dengan ma'il mutlak, kecuali dengan air yang mutlak, ya. Air yang mutlak. Kenapa kok harus air? Kemarin kita sebutkan kenapa ta'yin al-ma' itu kenapa? Harus paten dengan air, tidak bisa dengan yang lainnya. Dalilnya apa? Di Raf'il Hadas punya dalil, di Izalatun Najis juga punya dalil, ya. Di Raf'il Hadas itu dalilnya adalah firman Allah ketika Allah berfirman falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Pembahasannya adalah ketika Allah berfirman falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapatkan air. Berarti andai kata boleh yang lainnya, mesti ada disebutkan di situ. Misalnya entah dengan kalimat spesifik atau dengan kalimat yang umum, ya. Misalnya andai kata boleh dengan air, boleh dengan matahari panas, boleh misalnya. Kan berarti Allah pasti ada ayat fa in lam falam tajidu ma'an wa syamsan, misalnya gitu. Ya, mendung terus. Atau tidak langsung begitu, fa in lam tajidha, misalnya. Apabila kalian tidak dapatkan itu semua, mereka semua. Tapi kan ternyata di sini Allah berfirman falam tajidu ma'an, disebutnya kalimat ma' saja, sehingga
dzikru adami wujdanil ma, disebutkannya kalimat ketidakadaan air itu menunjukkan bahwasanya toharo itu raf'ul hadasnya harus hanya dengan air, ya. Itu dalam raf'ul hadas. Kalau dalam izalatun najis diantaranya ketika izalatun najis banyak, ya. Diantaranya hadisnya kemana anda sebutkan apa? Kemana anda sebutkan hadisnya Sayyidatun Asma, ya. Hadisnya riwayat Imam hadisnya wadah-wadahnya ahlul kitab yang ditanya oleh para sahabat, gimana Rasulullah kalau memang ada wadah ahlul kitab ini kan kadang-kadang mereka pakai tempat hal-hal yang najis, khamr atau bagaimana. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan in lam tajidu ghairaha fa'arhidu bil ma. Kalau kalian tidak dapat yang lainnya maka siramlah, ighsilu arhidu ighsilu bil ma, maka dengan tuangkan dengan air. Nah, berarti di situ itu riwayat Imam Tirmidzi dari hadis Abi Sa'labah. Nah, di situ berarti menunjukkan disiramnya hanya dengan air. Juga hadisnya Arabi yang kencing di masjid, ya, yang kencing di masjid. Di antara perintah Rasulullah SAW, beliau mengatakan subbu alaihi dhanuban min ma. Subbu alaihi dhanuban min ma, subbu alaihi, tuangkan di atas yang kencing dari itu najis tersebut, dhanuban min ma. Dhanub itu sak ciduk penuh, itu namanya dhanuban. Ada di doa birrul walidain itu ada, wala taj'al alaihi min dzunubina dzunuba, bukan dzunubina dzunuba itu. Kalau riwayat bukan dzunubina. Ada hadis apa? Doa birrul walidain. Doa birrul walidain dibaca kan biasanya mari tahlil, mari hataman Quran dibaca. Allahumma farham Allah apa awalnya? Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hatsana ala ightinami birrihima wastina il ma'rufi ladaihima. Kan di antara doanya, ya Allah, sebagaimana kalau kami engkau wafaqtana lil hasanat, ya. Jadikan mereka juga ikut andil dapat pahala. Kalau memang engkau ternyata lihat kami punya dosa, fala taj'al alaihim, jangan engkau berikan kepada mereka orang tua kita min dzunubina dzanuba. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai kau berikan dari dosa kami mereka punya jatah dzanub, ceduan dosa. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan subbu alaihi dhanuban min ma, tuangkan di atas najis tersebut dhanuban. Dhanub itu apa? Satu ciduk tapi bukan ciduk isi sedikit tapi full, mumtali, full. Nah, di situ perintahnya Rasulullah dhanuban min ma. Ternyata berarti kan tidak bisa dengan yang lainnya. Perintahnya hanya dengan dhanubin min ma. Iya. Juga di antaranya hadisnya Sayyidina Asma ketika beliau tanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana bajunya perempuan ini kadang-kadang kena tetesan darah haid, ya, kena tetesan darah haid. Maka Rasulullah SAW mengatakan tahuttuhu summa takrusuhu bil ma. Di bahasa kita dikucek, ya, dikucek, sikat, kurusnya dicubit, orang tidak pernah sikat dulu mungkin dicek-cek, dipencet-pencet, kerik-kerik gitu. Nah, kemudian dengan air, summa tandahu, kemudian disirami, summa tusalli alaihi, boleh kemudian salat pakai itu. Nah, di situ ada indikasi mengatakan bahwasanya itu hanya menggunakan air, ya. Nah, cuma Imam Abu Hanifah, kemarin sudah kita sebutkan, Imam Abu Hanifah beliau mengatakan tidak harus dengan air. Jadi bikulli ma'in tahirin, dengan apapun juga pokoknya benda cair yang suci. Jadi Coca-Cola boleh, minum Coca-Cola kan suci, siram jas boleh. Teh tidak apa-apa, tidak nemu. Atau ludah. Nah, ini yang kita banyak gitu. Kadang-kadang ketika darah, ada darah ambil tisu seret, kasih ludah sedikit. Tetap kalau di hukum kita tidak bisa harus dengan air. Karena kita tidak bisa dengan mae, dengan air harus. Lah kok Imam Abu Hanifah pakai mae boleh? Karena ada hadis Rasulullah, hadisnya Siti Aisyah bahwasanya Siti Aisyah itu dikatakan tunaddifuhu biriqiha.
Siti Aisyah itu ketika ada sisa darahnya yang kena air, beliau membersihkannya birikihah dengan ludah. Jadi di ludah dikasih basah ludahan terus nah, kalau ada hadis yang Siti Aisyah bisa pakai ludah, kenapa kita tidak pakai itu? Jawabannya gimana? Otomatis kan begitu. Kita tidak pakai dalil itu, kenapa? Harus ada dalilnya. Jadi perbandingan madhab ini memang mumet kadang-kadang. Jadi ini jawabannya ini dipakai dalil beliau, di sini jawabannya begini. Semuanya kan ada. Nah, jadi punya dasar masing-masing. Nah, dijawab dalam madhab Syafi'i kenapa tidak dipakai dalil itu? Itu hanya kerjaan Siti Aisyah, bukan jadi dalil pembersihan najisnya. Hanya itu taklilan li atharin najasah. Beliau melaksanakan itu bukan membersihkan najis, tapi hanya supaya rodo hilang sisa bekas-bekas najisnya. Kenapa? Karena setelah dipakai ludah itu disiram lagi. Jadi seakan-akan hadis itu bukan menunjukkan beliau lagi membersihkan najis, tapi beliau ya biar enteng, tidak pati repot nyucinya, biar hilang sisa-sisa najisnya dulu baru tidak tercuci. Berarti tidak bisa jadi dalil kalau kata Imam Syafi'i, tapi itu bisa jadi dalil. Bahkan di madhab-madhab lain banyak yang mengatakan bisa walaupun dengan ma'i, walaupun bukan dengan benda cair. Bahkan diantaranya bisyams, bisa dengan kena matahari panas boleh, atau lain-lainnya dengan bata birrih. Ada sebagian riwayat, sebagian madhab mengatakan birrih dengan diangin-angin hilang. Jadi ada pempes misalnya, kok ternyata kena kencing dijemur, tidak ada matahari tapi kena angin berhari-hari hilang, boleh. Ya itu kalau dengan kalimat itu mungkin diihtimalkan kayak karpet masjid yang repot-repot, ya mungkin pakai madhab lain boleh. Madhab yang lain ya demi kegampangan ya. Bil ma'il mutlak, hanya dengan air yang mutlak. Apa air mutlak itu? Air jelas. Mutlak ini apa? Mutlak. Wahwa maksudnya air itu yang mutlak itu adalah at-tahuru, air yang bisa mensucikan. Ala ayyi sifatin kana, atas sifat apapun dia berada. Ya berarti dengan sifat apapun. Pakai sifat, mau sifatnya manis, maksudnya min aslil khilqah, dari memang asal penciptaannya. Jadi memang ada dengan bentuk sudah seperti itu, bukan dibuat-buat. Ya. Dari mana ini kok boleh? Kan air itu umumnya air bukan masin, air itu bukan manis umumnya. Andai kata keluar sumur susu, misal keluar sumur itu ternyata susu bukan buatan, memang artesis keluarnya susu, boleh. Ya, lo dari mana? Dari hadis yang Rasulullah SAW menjelaskan, dari hadisnya Abu Hurairah, ma'ruf ya ceritanya. Ada orang yang tanya, ya Rasulullah, kita ini kadang ada sebagian orang di laut, kadang-kadang nakut, kita tidak punya air kecuali untuk minum. Kalau kita pakai minum, tidak ada air lagi. Seakan-akan sahabat tuh iskal bahwasanya kita ini kalau wudhu air yang kita punya cuma sedikit. Ya ada air laut, tapi kan asin. Istilah seakan-akan mereka memahami bahwa air laut itu tidak bisa dipakai bersuci. Kenapa? Soalnya asin. Sehingga beliau mengatakan kalau mau minum, kalau mau wudhu, airnya cukup untuk minum saja. Sehingga bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, seakan-akan menjawab keraguan sahabat tentang wudhu pakai air laut. Maka Rasulullah SAW menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ya, kan hadis ma'ruf itu ya. Huwa tahuru ma'uhu, laut itu tahuru ma'uhu, suci mensucikan airnya, al-hillu maitatuh, ya, halal semua bangkainya. Makanya kan semua bangkai ikan tidak perlu sembelih dhisik, katanya tak apa semuanya. Kan ada orang pakai nganu ikan pakai apa sembelih? Ada teplak yang pak. Boleh, karena al-hillu maitatuh. Jadi nemu paus terdampar mati, boleh. Kalau mau ya silahkan. Jadi hadis itu menunjukkan bahwasanya ada keraguan pada para sahabat tentang memakai air yang bentuknya lain, tidak tawar. Kemudian dijawab Rasulullah, huwal hillu huwat tahuru ma'hu, itu suci airnya. Berarti ya sudah usah ruwet, sing waktunya minum pakaiin minum, waktunya wudu pakai air laut. Berarti di situ menunjukkan air walaupun asin tetap boleh dipakai. Makanya di situ disebutkan bukan harus tawar, enggak, ala ayyi sifatin.
menurut sifat di atas berdiri pada sifat apapun dia, baik itu asin atau manis atau warnanya lain-lain, putih, hitam, keluar kok keruh. Keluar ini kok misalnya warnanya warna lumpur. Lapindo itu kan ada airnya. Air itu boleh pakai. Kalau enggak, bukan lumpur, ada airnya silahkan dipakai. Misal seperti Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, beliau ketika masuk kota Aden, beliau mengeluarkan keramat. Di antara keramatnya beliau ngomong, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal Aden, gitu. Ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal Aden. Kata beliau, langit udah susu anaknya Abdullah ini, Abu Bakar bin Abdullah, anaknya Abdullah masuk kota Aden. Masuk kota Aden. Lah itu turun hujan susu. Andai kata ada orang wudhu pakai air susu itu sah. Ya, ada kata orang pakai hujan itu jelas. Iya. Ada riwayat, ada tafsir lain yang disebutkan oleh ulama, al-ma'il mutlaq itu manazala minas sama au naba'a minal ard, yang itu yang turun dari langit atau muncul dari tanah, dari bumi, bebas. Mau model kayak gimana pun boleh, silahkan. Ya, berarti boleh ya. Jadi dengan apapun sifatnya. Maksudnya mutlak, dinamakan mutlak itu adalah arti mutlak ini kan yang terbebas dari segala ikatan. Ya. Berarti air mutlak itu adalah air yang terbebas dari segala ikatan. Tapi di sini tidak harus terbebas dari segala ikatan, karena boleh ada ikatan, tapi ikatan yang munfak. Qaid ikatan itu dua. Kalau dalam fikih ikatannya air itu ada dua, ada qaid lazim, ada qaid munfak. Qaid munfak itu adalah ikatan tapi yang bisa copot. Istilah begini, ini air apa ini? Diambil dari mana? Air pegunungan kan? Air pegunungan, katakan ini diambil dari mana ini? Ya katakanlah diambil dari air mineral pegunungan kan, tulisannya begitu. Ada manis-manisnya, sah, walaupun ada manis-manisnya sah. Andai kata ini air gunung, kan kita orang nyebut air gunung. Sekarang pertanyaannya, gunung itu kan disandingkan dengan kalimat air. Berarti kan air ini ada qaidnya. Katanya tadi harus air mutlak, air yang terbebas dari segala ikatan. Sedangkan ini air gunung. Lah itu qaidnya di sini air gunung itu qaid munfak. Munfak tuh dari kata infak kayak infakku, bisa tercopot. Maksudnya apa? Qaid ikatan yang tidak mesti gabung dengan omongan itu. Anda sekarang mau tanya, air gunung itu kan ketika diambil dari gunung, mau ngomong air gunung, dipindah nang timba ya ganti air timba, air ember. Pindah ke botol ya air botol, pindah ke gentong air gentong. Berarti gentong, ember, botol, gunung, sumur itu semuanya qaid, tapi qaid munfak. Ya, itu qaid munfak. Ada lagi qaid lazim, qaid yang lazim. Qaid lazim itu ikatan yang memang sudah paten, tidak bisa ganggu-gugat. Jadi andai kata dipindah kemana saja, yo orang nyebutnya itu. Contoh, air dikasih teh, diudek, namanya air teh. Kadang-kadang bukan lagi disebut airnya, hilang airnya, tinggal teh. Dipindah kemana saja orang yang nyebutnya teh. Kalau mau lengkap kan harusnya air teh, air kopi, air soda, air ini. Dipindah kemana-mana. Nah, itu berarti punya qaid dia, tapi qaidnya lah lazim. Lah, yang dibilang air mutlak, ya, yang dibilang air mutlak itu adalah ma'un bila qaidin lazim. Air mutlak itu adalah air yang tanpa ikatan lazim. Berarti entah memang tidak ada ikatannya atau ada ikatannya tapi ikatan yang cuma apa tadi, munfak, berarti boleh. Jadi air mutlak itu ma bila qaidin lazim au bila qaidin aslan. Jadi air mutlak itu dua, entah memang tidak punya ikatan apapun, tapi umumnya air tetap pasti punya ikatan, munfak itu pasti. Cuma tinggal kadang-kadang disebut atau enggak kan gitu. Karena munfak memang enggak disebut. Air dipindah ke situ namanya air apa gitu? Air aqua, gelas. Kan gitu, air gelas. Pindah ke sini air botol. Pindah ke mana tetap ada namanya. Dipindah ke ya
air gentong, pindah ke kendi air kendi. Tapi itu tidak dianggap qaid oleh ulama karena qaidnya hanya qaid munfak. Berarti air mutlak itu hukumnya hukum air mutlak. Walaupun punya qaid tapi qaid munfak. Atau memang tidak punya qaid sama sekali. Ya, umumnya kan orang tidak nyebut apa, wis apa iki? Banyu. Mari wis. Dikasih ditaruh di plastik, orang tidak nyebut air plastik lagi tapi air ya banyu. Banyu tok, banyu apa? Ya banyu tok. Banyu tok berarti tanpa qaid. Itu berarti air mutlak. Ya, nah, perlu diketahui sedikit. Ada tambahan kalau di Turmusi itu air mutlak itu mayusamma ma'un bila qaidin lazim indal alimu bihalihi. Indal alimu bihalihi. Ini kayak kalimat singkat, kalimat anu ya, kayaknya kalimat salah, mosok apa gunanya artinya itu. Kalimat ini indal alimu bihalihi itu penting. Disebutkan di Turmusi itu. Kalimat indal alimu bihalihi itu kenapa disebut penting? Karena ketika kita bilang ini air tanpa ikatan, itu untuk orang yang tahu. Kan ya, kadang-kadang ada orang yang tidak tahu. Ada orang yang padahal itu punya ikatan dia saking tidak tahu. Contoh, misalnya orang ngaduk air mawar katakan, nggih. Karena sudah hilang baunya, kemudian dia menemu air, banyu iki, banyu mutlak. Dia taunya mutlak, ya sudah boleh itu. Jadi hukumnya bagi dia hukum mutlak karena memang keadaan yang dia tahu itu mutlak, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalimat-kalimat indal alimu bihalihi itu penting, ya. Walaupun tidak banyak disebut oleh ulama. Berarti air laut, air sungai, air sumur, air mata air pegunungan, air apa lagi? Air sumber, itu semua mutlak. Iya, jawabannya. Karena air itu adalah air pakai qaid, tapi qaidnya qaid munfak. Qaidnya munfak, qaid yang bisa tercopot dengan sendirinya ketika dipindah atau ditaruh di tempat yang lain, ya. Ala ayyi sifatin kana min asril khilqah. Tapi memang itu adalah dari asal penciptaannya, baik warnanya, sifatnya. Sifat itu 3, ketika disebut sifat itu 3. Warna, rasa sama apa? Bau, ya. Sifat, rasa, warna sama bau. Itu namanya sifat. Tapi kalau memang sudah pakai lainnya berubahnya, itu nanti hukumnya lain. Ketika berubahnya pakai suci ada hukumnya tersendiri. Ketika berubahnya pakai air yang pakai sesuatu yang tidak suci, berarti dia bukan aslil khilqah. Contoh, air sungai itu umumnya airnya warna bersih. Ternyata waktunya udan butek. Nah, buteknya itu kan bukan karena air sungainya butek, cuma air sungai yang kadung ketika hujan air lumpur itu atau debu itu apa di bawahnya itu, tanahnya itu kan naik sehingga jadi kecampur. Tapi kalau ditanya itu asli khilqah enggak? Ya bukan asli khilqah asli khilqahnya putih bersih. Andai kata rotok coklat kan sedikit, tapi karena bercampur sama bercampur sama debu sama tanah berubah warna. Lah itu punya hukum lain. Tapi itu namanya bukan maul mutlak. Ya bukan maul mutlak, tapi air yang sudah bercampur. Perkara hukumnya ya tetap boleh sebetulnya nanti. Jawabannya tetap boleh, nanti kita jelas pasti ada di sini. Iya. Bi mukhalatati syai'in thahir. Ya. Ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Oh. Ini dari mana sudah? Jadi min aslil khilqah. Jadi ketika tidak aslil khilqah, ketika bercampur dengan thahirat, maka namanya air tersebut tetap suci, tapi bukan maul mutlak. Ya, jadi ketika bercampur air butek itu bukan air aslil khilqah, tapi airnya dinamakan air kecampur sama tanah. Ya. Nah, kemudian air yang maul mutlak tadi itu, ya. Wayukrohu, dan dimakruhkan. Sudah dibaca nih? Sudah ya. Dan dimakruhkan bil musammasi, dengan air yang dinamakan air musammas, ya, yang dinamakan dengan air musammas. Fil biladil harrati, di tempat atau negeri yang punya panas. Iya, harro ini punya musim, bukan tropis kayak kita. Kalau kita kan tidak kenal musim panas, kita ini kenal musim dingin sama musim hujan sama musim kemarau, bukan musim panas. Iya. Kalau di apa lainnya tropisnya apa?
subtropis, yang punya ada musim gugur, musim panas, musim kalau Hadramaut Arab ini kan negeri memang ada musim panas, musim dingin. Kalau kita kan enggak musim hujan sama musim kemarau atau tidak hujan kan gitu. Nah, tapi kalau musim karena beda jauh. Iya, yang mungkin pernah sempat nyampe umroh apa kan waktu musim panas kroso itu sampai min berapa? Kalau waktunya panas sampai bisa kita pernah ke umroh itu bisa sampai 39. Wah, kita 29, 20, 30 panas sudah. Sehingga kalimat ma'ul musyammas ini tidak terjadi di negeri kita. Di Indonesia berarti kalau kita bilang fil biladil harrah itu tidak masuk sudah Indonesia karena bukan masuk bukan masuk musim panas ya. Dan juga selanjutnya fil awanil muntabi'ah, di dalam wadah-wadah muntabi'. Apa muntabi'? Ini arti enaknya apa? Mau dibilang seng ya bukan cuma seng. Arti muntabi'ah di sini disebutkan oleh beliau kalimat selanjutnya yufassir ma qablahu ya, yaitu air yang berada di tempat wadah-wadah ma yutraku bil matorik, yang bisa dipatok, diketuk sama palu. Ya sebetulnya semua bisa diketuk, tapi intinya bisa dimodel-model, dibentuk, dimanakan itu pakai palu. Lek kayu kan ndak iso teman-teman. Bisa, ini bisa cetak. Ya iya, tapi tidak bentuk apa-apa, hancur jadi ini. Tapi kalau seng itu kan diketak-ketak bisa. Apa artinya apa? Wadah-wadah apa gue? Muntobeknya apa artinya? Ya intinya itu ya, intinya tahu. Illa dzahab wal fiddah. Illa dzahab wal fiddah, kecuali apabila wadahnya itu bisa diketok tapi dari dzahab wal fiddah. Ada satu syair, mungkin pernah dihafalkan enggak? Qad karrahu musyammasan ta'athara. Mana? Tulis, itu penting itu. Itu hafal tentang Ada spidol enggak ada? Ada spidol papan enggak? Oh enggak ada, kalau enggak biar di dikte. Ada syairnya Muhammad bin Salim bin Hafid tentang syurut ma'ul musyammas. Jadi air musyammas itu dibilang air musyammas dengan beberapa syarat. Apa namanya? Ditulis saya ya. Qad karrahu ada 3 bait. Qad karrahu musyammasan ta'athara. 1 bait. Separuh bait itu. Qad karrahu musyammasan ta'athara. Separuhnya lagi. Halata taksirin lihayyin kurrira. Nggak pernah ngaji Qad karrahu musyammasan, belum pernah disebut, nggak ada. Kayaknya kalau yang ngarang Habib Muhammad bin Salim bin Habib, abahnya Habib Umar. Abahnya Habib Umar ini luar biasa. Isinya semuanya daging semua. Kalimat-kalimatnya. Qad karrahu musyammasan ta'athara. Qad karrahu musyammasan ta'athara, separuhnya halata ta'tsirin lihayyin qurrira. Terus bait yang kedua. Qurrira bil qaf. Qaf qurrira. In fi ina qad karrahu musyammasan ta'athara halata ta'tsirin li hayyin gurrira. In fi ina muntabi' la naqdi. In fi ina muntabi' la naqdi. Nyambung masih 1,5 bait. Nah, nakdun itu kan dzahab wal fiddah. Nuqud kan uang. Dzahab wal fiddah nggih. In fi ina'in muntabi' la naqdin bi waqti harrin. Satar yang selanjutnya. Kalau nulisnya gini nih berarti yang separuh setelahnya.
Syater kan gini, bisa gini sampai nulisnya kan ya. In fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqti harrin la bi waqti bardi. Bi waqti harrin la bi waqti bardi. In fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqti harrin la bi waqti bardi. Bi badanin. Yang selanjutnya, syair bait selanjutnya. Bi badanin bi baladil harri walam. Bi badanin bi baladil harri walam. Bi badanin bi baladil harri walam. Separuh selanjutnya, bi badanin bi baladil harri walam. Separuh selanjutnya, yakun muayyanan, walamnya separuh. Lanjutannya walam yakun, iya, bibadanin bibaladil harri walam. Selanjutnya yakun muayyanan walam yakhshal alam. Walam yakhshal alam. Nih, jadi kalau musyammas bahas panjang-panjang enak bait itu enak. Bait-baitan ini membantu. Zubat itu, luar biasa. Zubat itu hukum panjang ringkas seret. Ya kayak Alfiyah ini panjang-panjang amat seret. Ngeri bisa mengandung luar biasa. Qad karrahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sampai ini. Budalnya mulai mau bareng saya. Ngambil ke Gedeng. Oh di sini. Oh. Saya lewat papasan. Apa tadi? Sudah. Apa? Bi waktu lalam yakun muayyanan walam yakhshal alam ya. Apa tadi? Qad karrahu. Diartikan sedikit. Qad karrahu musyammasan. Qad karrahu telah memakruhkan para ulama hukumnya musyammasan, air musyammas. Ta'atsara, syarat pertama itu ta'atsara. Syarat pertama ta'atsara. Ta'atsara itu yang memiliki bekas. Jadi yang ada pengaruhnya. Jadi memang kelihatan musyammasnya. Jadi musyammas kalau yang tidak ada pengaruhnya ya tidak usah, tidak apa-apa. Ya, pertama syarat pertamanya ta'atsara. Halata taksirin itu syarat kedua. Kasih ono garis bawah aja enak. Qad karrahu musyammasan ta'atsara halata taksirin itu yang kedua. Dimakruhkannya itu halata taksirin dalam keadaan sedang ada pengaruhnya, ada bekasnya. Tidak ada yang nyatet berulang. Halata taksirin. Jadi gini, andai kata, oh ini tempat musyammas, kelihatan ada kan ini tahu kadang-kadang kalau ada orang naruh di wadah seng, kadang-kadang kalau kena panas, terus airnya itu ada ungu-ungunya, ada kayak ya. Itu kalau pas musim panas taruh di jemur matahari bisa jadi musyammas itu, walaupun kalau secara syarat tidak memenuhi. Kan ada lah, andai kata air musyammas tapi sedang tidak berubah atau baru ditaruh atau sudah lama sudah tidak ada perubahannya sama sekali, tidak ada bentuk yang berbeda dari air biasanya, berarti tidak makruh. Karena dimakruhkannya itu halata taksir, ketika sedang dalam keadaan ada taksirnya. Kemudian syarat yang berapa? Ketiga. Halata taksirin lihayyin kurriro. Lihayyin itu syarat yang ke berapa? 4. Yang ketiga, syarat yang ketiga. Dimakruhkannya lihayyin untuk orang yang hayyin, orang yang hidup. Dimakruhkannya untuk orang yang hidup. Berarti kalau ada tumbuhan nyiram tumbuhan boleh. Air musyammas ini kan boleh. Karpet kotor wis disiram. Katakan tadi dilarang pakai air musyammas, makruh. Sekarang bersihin karpet pakai air musyammas berarti boleh, karena kemakruhan itu adalah lihayyin untuk orang yang hidup. Pertanyaannya, kalau orang mati dimandikan pakai musyammas gimana? Boleh. Itu orang yang pernah hidup tapi sudah enggak hidup, berarti
boleh, tapi ada khilaf ya. Itu dikasih catatan. Lihayyin itu ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Kalau tidak salah Imam Ibnu Hajar mengatakan kalimat lihayyin ini kalau untuk manusia yang sudah mati wafat tetap. Jadi orang mati itu hukumnya sama lihayyin. Jadi kalau menurut dohirnya kan lihayyin ini berarti orang mandikan jenazah boleh pakai air musyammas. Enggak kata kalau tidak salah Imam Ibnu Hajar. Iya, salah satunya pokoknya antara Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli, beliau mengatakan untuk orang yang mati jenazah itu tetap tidak boleh, makruh tetap berarti. Jadi hukumnya sama seperti orang hidup ya. Lihayyin kurrira itu ditagrir oleh ulama. Itu kalimat tambahan saja. Terus apa lagi? In fi ina ini ya. In apabila fi ina in muntabi berada pada ina yang wadah yang muntabi. Muntabi tadi itu. Iya. La nakdi tapi bukan yang nakdi. Nakdin itu apa nakdun? Nakdun itu kan uang. Nugud itu kan uang. Dulu kan orang ketika disebut hukum dalam masalah fikih itu kan naked itu emas sama perak. Berarti in fi ina in muntabi. Syarat selanjutnya itu apabila berada pada ina yang muntabi yang bisa dipatok, aluminium, seng, apa lain sebagainya, la nakdi, tapi bukan yang nakdi. Berarti kalau nakdin boleh enggak? Boleh, enggak makruh. Karena yang makruh apabila di ina yang muntabi. In fi ina in muntabi la nakdi. Syaratnya berapa? 4. Bi wakti harin la bi wakti bardi. Di musim panas. Berarti yang berapa ini? 5. Ada 9 kalau salah. Bi wakti harin la bi wakti bardi. Berarti kemakruhannya walaupun kena air, kena panas langsung, tapi kalau musim dingin ya enggak masalah. Jadi kemakruhannya itu bi wakti harin, di waktu panas. Jadi gini, negeri itu punya panas pertama. Kan tadi belum masalah. Tadi kan apa? Kalau di sini kan disebutkan ya bibiladil fil biladil harroh. Tapi bukan berarti ketika di negeri yang punya panas sedang musim dingin, ya enggak. Oh ini sedang salju kena air ke panas, enggak apa-apa. Karena kemakruhan itu hanya di musim sedang panas. Di waktu harin lah, di waktu bardi, bukan di waktu musim dingin. Terus bibadanin, kemakruhan itu ada pada badan. Berarti kalau bukan badan boleh nyiram. Oh nyiram tanah, oh nyiram apa namanya? Kotoran najis. Oh, boleh, berarti semuanya itu boleh. Ya. Jadi kemakruhan itu hanya pada badan. Bibadanin ke berapa bibaladin itu? 6. Bibadanin ke 6. Bibaladil harri. Yang selanjutnya bibaladil harri. Di kota yang punya di negeri yang punya panas. Jadi Indonesia tidak masuk. Jadi tidak ada air pembahasan musyammas di Indonesia ini tidak ada. Kecuali panasnya bisa nyaingi. Sekarang ini panas sih. Hari-harinya panas, udan tapi panas. Tapi tidak sepanas di sana. Sampai dulu merasa musim apa? Panas. Sama seperti sini. Enteng langsung ya. Oh, saya dulu kuat tidur di bawahnya AC. AC sana AC Sohrawi yang keluar kipas gitu ya. Oh, terus tidak apa-apa karuan daripada panas. Renyek-renyek di sini. Kalau mati cerek, wah, kayak orang di dekatnya api unggun. Iya, saya kalau nyuci ngentenin teh memang nunggu habis itu. Timba sudah pol, sudah kari satu baju nyuci. Traktor di masyarakat lo. Jemur tret sampai bocok karena banyak kan. Yo, sampai bocok balik ke tempat awal sudah kering atasnya. Tinggal balik. Iya, saya enggak, bukan terus omongan ngarang, iya asli. Makanya nunggu banyak sekalian kalau pas sedikit-sedikit kan balik itu belum selesai. Banyak umur vol balik pertama itu balik. Jadi kalau sarung atau baju-baju yang rada tebel itu dibalik. Yang bawahnya kan masih belum. Bawahnya kena. Itu balik tret habis ngeringkes sih. Langsung diringkes. Langsung lipat-lipat. Tapi mau naik ke atas ini sampai tahu pakai air baju yang panas, baju itu dicelupno basah dipakai di atas. Karena ini ikut kering nanti buat tutupan itu. Panas.
Jadi kalau tahu itu baru, oh ternyata musyammas itu bukan di sembarang tempat, di bibaladil hari, dan ketika musim panas bibaladil hari walam yakun muayyanan, itu yang selanjutnya, yang keberapa? 7 ya. Yang ke-7. Yang ke-7 walam yakun muayyanan, dan apa? 8. Ini ke-8 kan? Pokoknya 9. Walam yakun muayyanan yang ke-8. Lam yakun muayyanan, bukan sedang jadi muayyan. Muayyan itu apa? Muayyan itu sudah itu, tidak ada lagi pilihan, itu namanya muayyan. Hah? Sudah ditentukan itu, istilahnya tidak ada pilihan lain, itu muayyan. Maksudnya gini, andai kata kita mau wudu, tidak nemu air kecuali air musyammas. Lalu sekarang itu tidak makruh. Gimana dong? Masa tidak wudu? Oh tayamum saja, wong ono banyu. Oh kan makruh tapi kan makruh itu boleh, berarti sekarang bukan jadi makruh karena sudah jadi muayyan. Berarti walam yakun muayyanan. Nah, ketika muayyan bagaimana? Ya tidak makruh, sudah boleh. Yang terakhir walam yaksal alam. Lam yakun muayyanan walam yaksal alam, dan tidak takut sakit, ada bahaya. Nah, ketika tahu ada bahaya, bukan makruh, haram munggah pangkat. Jadi kalau yang tadi lam yakun muayyanan itu berubah jadi wajib, maka lam yakun muayyanan ketika tidak ada pilihan lain wajib. Tapi kalau laksal alam yang selanjutnya, dia tidak takut sakit. Jadi gini, kita dibilang makruh toh, itu kalau bilang sudah apa-apa wis make ae, itu enggak apa-apa. Itu makruh tetap walaupun enggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu make ini bisa sakit, karena dikatakan yurisul baros. Ya, yurisul baros. Ini garai penyakit apa namanya? Belang. Garai belang. Orang pakai ma'ul musyammas. Iya. Ya, ketika tahu bahwa ini jelas belang, ini bahaya ini. Itu bukan makruh tapi haram. Tapi tidak ada mulain, ketika bahaya tidak boleh dipakai. Jadi ketika lam yakun muayyanan itu berubah jadi wajib, ketika yaksal alam malah berubah jadi haram. Ya, berarti ada berapa? 9 syarat ya. Pokoknya 9 ingat saya. 9 syaratnya. Jadi musyammas. Jadi ketika syarat itu terpenuhi, baru hukumnya makruh. Ketika syarat tidak terpenuhi, hukumnya tidak makruh. Kadang-kadang malah bisa berubah jadi wajib, kadang-kadang berubah jadi haram, tergantung kondisi. Iya. Adapun Imamun Nawawi itu beliau mengatakan tidak ada makruh-makruhan. Imamun Nawawi ikhtara adamul karohah. Imam Nawawi itu memilih tidak ada hukum makruh ma'ul musyammas. Saya jelaskan terakhir ini. Karena kalau jelaskan mulai tadi awal gak ada dibahas kita panjang lebar. Panjang lebar kata Imam Nawawi ndak ono, mari wis. Hilang. Tapi tetap penting dibahas ya. Sebagian ulama tetap membahas kenapa kata Imam Nawawi tidak ada? Karena menukil dari Imam Syafi'i, beliau ada qaul masyhur dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan la ukrihu. Ya, aila akrahu. La ukrihul ma'ul musyammas, saya tidak memakruhkan ma'al musyammas illa min jihati tib. Kata beliau, saya memakruhkan hukum musyammas ini tidak ada alasan nas syariat. Jadi kalau ditanya mana nasnya, hukumnya, dalilnya mana, tidak ada. Illa min jihati tib, hanya karena alasan kesehatan. Anda istilahnya Imam Syafi'i ini memperhatikan bahwasanya air musyammas ini bahaya untuk kesehatan, sehingga kata beliau dimakruhkan. Ya, jadi kemakruhan air musyammas itu ada yang mengatakan syar'an, tapi juga tibban ya. Jadi gini, kemakruhan tersebut itu bukan murni karena ada syariat, tapi karena petunjuk dari bidang kedokteran kesehatan yang mengatakan bahwasanya itu kenapa air musyammas? Kalau kata ulama karena di ma'ul musyammas itu tafsilu minhu zuhumah. Karena ada kotoran-kotoran ataupun zat-zat yang berbahaya yang luntur dari wadah tadi itu. Aluminium, seng, besi, itu ada zat yang nempel pada besi itu yang bakalan lepas, yang masuk ke dalam air. Kalau memang zat itu nempel sampai ke badan, maka bisa habasatid dam, bisa apa namanya, mengekang, bisa
apa? Memberhentikan. Penjara apa? Memberhentikan. Memberhentikan, ya paling enak guys. Bisa nyetop aliran darah. Jadi seakan-akan kalau sudah nempel ini malah itu bisa membuat aliran macet. Lah ketika aliran macet akhirnya bisa lama-lama membuat orang di tempat tersebut hilang aliran darah. Makanya belang jadinya nanti. Belang itu kan karena tidak ada aliran darah yang jalan, ya, sehingga menyebabkan baros. Bahkan bisa bertambah. Nah, ketika ada kemungkinan untuk tersebut, maka kata Imam Syafi'i itu mengarah ke makruh. Makanya ketika syarat selanjutnya apabila dia yakin adanya bahaya, bukan jadi makruh lagi tapi berubah jadi haram, ya. Jadi kemakruhan itu akhirnya berubah karena ada ayat wala tulqu aydikum ila tahluka. Berarti semua yang berbahaya itu menjerumuskan diri kepada bahaya, hukumnya tidak boleh. Iya, ketika jelas malah jadi haram. Jadi pembahasan itu makruh secara medis istilah kita. Secara medis makruh sehingga Imam Syafi'i mengambil jalan kemakruhan, ya. Tapi gini, ada hal-hal itu yang secara medis kadang berjalan bersama dengan syariat. Ada hal yang memang secara medis tidak betul, ya secara syariat juga tidak boleh. Iya, secara medis tidak boleh. Secara seperti contoh apa? Minum berdiri itu kan tidak bagus secara kesehatan. Katanya dikatakan langsung ke usus tak apa istilahnya, bisa membuat orang-orang urusan penyakit yang berhubungan dengan kencing, berhubungan dengan pencernaan, apa namanya? Kalau orang tua itu apa Gus? Kalau orang tua sakit yang prostat, bisa seperti itu banyak. Di syariat pun tidak boleh, kan ya? Di syariat ternyata tidak boleh. Berarti kadang-kadang syariat dengan tib ini berjalan bareng sama. Tapi kadang-kadang secara kesehatan tidak bagus, tapi secara syariat bagus. Contoh Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu kan kalau menurut kedokteran tidur cukup, jangan terganggu, jangan bangun sampai 8 jam kan gitu. Kalau nak Qiyamul Lail jangan begadang kan tidak boleh. Tapi orang ada kesunahan untuk Qiyamul Lail. Milih sing endi? Tidak mungkin syariat itu ngajari tidak betul, mesti betul. Walaupun tidak terbukti alias belum terbukti secara secara medis. Tapi ternyata kan sekarang terbukti ketika bangun walaupun sebentar itu menggerakkan sel, wah macam-macam, tidak ngerti bahasanya. Ya. Tapi kadang-kadang kewalik, medis bagus, syariat tidak bagus. Seperti tidur cepat itu bagus, secepat mungkin. Dah mari maghrib misalnya sedikit tidur. Tapi secara syariat tidak bagus. Tidur qabl isya itu tidak bagus. Tidur sebelum sholat isya itu tidak bagus. Sehingga jangan. Ya. Kalau nasihatnya siapa namanya? Sayyidina Faqih al-Muqaddam ada. Alaya ibn al-Faqih isja' biniyah tayaqqad fi dujallal wasma'dil wasiyah. Di antaranya beliau mengatakan ila waqtil isyahdar tanam aslan, kalau beliau sampai waktu isya mulai maghrib ihdar, hati-hati jangan tidur sama sekali. Jadi lek wayahe ngantuk ndak kuat, minimal tenono adzan isya turu. Nggak kuat nanti sholatnya malam ya wis, tapi jangan sampai tidur sebelum isya. Kalau kedokteran kan enggak, semakin cepat semakin bagus. Kalau bisa jam 7 wis turu wis. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 3 bangun wis. 8 jam. Semakin bagus. Nah, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya berjalan bersama tadi itu. Tip berjalan bagus, ini juga berjalan bagus seperti orang puasa makan dengan yang manis. Kan bagus, ternyata sehat. Ternyata di syariat juga bagus ya. Karena membangkitkan semangat, tenaga dan lain sebagainya. Di dalam masalah mu'al musyammas, Imam Syafi'i mengambil ikhtiar kemakruhannya. Lah Imam Nawawi bertentangan. Kenapa? Karena Imam Nawawi merasa tidak ada nas. Tidak ada nas yang menjadikan itu menjadi hukum makruh. Berarti ya tidak perlu dimakruhkan. Perkara bahaya ya urusan yang tahu ataupun yang sudah memang tahu akan bahaya menjadi nanti haram. Jadi istilahnya ini, kalau tahu bahaya haram, tidak tahu bahaya ya tidak usah dimakruh-makruhkan lah. Kalau Imam itu ikhtiarnya Imamun Nawawi. Iya. Wa yukrahu bil musyammas bil awanil muntabi'ah.
Wa hiya ma yutraku bil matariq illa dhahab wal fiddah. Wa tazulu bit tabrid, dan akan tazulu, akan hilang kemakruhannya tersebut tadi bit tabrid, dengan didinginkan. Bit tabrid, air musyammas didinginkan. Iya, kasih es misalnya boleh. Tapi gini, zahir kalimatnya ini adalah bit tabrid, berarti kan ada kerjaan untuk supaya sengaja mendinginkan. Lah, tapi yang dimaksud di sini bukan harus dikerjakan, tapi falau zalat binafsihi pun juga boleh. Kena air terus maghrib atau sore-sore karena musim mendung hilang-hilang sendiri, tidak ada pengaruhnya musyammas, hilang dewe, boleh. Walaupun tidak panas boleh. Jadi hilang. Jadi tidak harus tabrid, tapi ibrad binafsi juga sama, menjadi dingin karena sendiri itu juga bisa hukum hilang kemakruhannya, ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa asan dibaca itu syair tadi ya. Baca bareng-bareng. Yang kira pengen lima. Baca ya biar ana. Nadane apa? Lek pondok ya apa? Qad karrahu musyammasan ta'athara halata ta'thirin li hayyin gurrira in fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqti harrin la bi waqti bardi bi badanin bi baladil harri wa lam yakun muayyanan wa lam yakhshal. Qad karrahu musyammasan ta'athara halata ta'thirin li hayyin gurrira in fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqti harrin la bi waqti bardi bi badanin bi baladil harri wa lam yakun muayyanan wa lam yakhshal alam. Qad karrahu musyammasan ta'athara halata ta'thirin li hayyin gur in fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqti harrin la bi waqti bardi. Qad bi baladil harri yakun muayyanan wa lam yakhshal alam. Qad karrahu musyammasan ta'athara halata ta'thirin li hayyin gur in fi ina'in naqdi bi waqti harrin la bi waqti bardi bi badanin bi baladil harri wa lam yakun muayyanan alam. Qad karrahu musyammasan ta'athara halata ta'thirin li hayyin gur in fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqti harrin la bi waqti bardi bi badanin bi baladil harri wa lam yakun muayyanan wa lam yakhshal. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya. Dulu anak enggak ngaji Zubat dulu. Ngaji Zubat itu langsung digabung sama Fathul Qorib. Tapi paling tepat susunannya Fathul Qorib. Waktunya ngaji Fathul Qorib, jadi setiap babnya langsung ngaji Zubatnya. Jadi mari penjelasan Fathul Qoribnya tinggal jelaskan Zubatnya. Zubat ini arti ini penjelasannya sama kayak tadi. Jadi satu kali jalan dapat dua, tinggal ngapalno sendiri. Ayo, bismillah, semua mas. Monggo mbah. Sampai mana? Halaman 6 ya? Halaman 6. 8. Oh iya. Halaman 8 sampai Qadzakara radhiyallahu anhu la syekh. Oh, sampai tolak rajulun ya? Ya ulang enggak apa-apa. Qadzakara. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anna wa ankum. Qadzakara ulang ana ya? Qadzakara radhiyallahu anhu bin Ahmad Babadi wa zakara menutup
Menyebut. Ya enggak apa-apa, sak bisane. Paham kabeh kowe. menyebut Habib Syekh bin Ahmad Jawabi. Waqala annahu min ahli al-aqwal al-azimah wa min ahli al-ilmi al-zahir wal batin. Dan diucapkan sesungguhnya beliau adalah seorang yang ahli tingkah yang agung dan ahli ilmu zahir dan ilmu batin. Wa yu'rafu hatta tamshita al-maraqib, dan diketahui beliau menyetir beberapa Wa ya'rif. Dan beliau terlihat menyetir. Enggak, dan beliau tahu hatta sampai urusan tamsyiatal maraqib. Dan beliau tahu sampai urusan menyetir kendaraan. Tapi yang gini, tamsyiatal maraqib ini ya kalau arti dohirnya menjalankan kendaraan. Tapi yang mungkin Al-Fakir kalau nangkepnya bukan nyetir kendaraan gitu. Enggak, maksudnya tempat di mana beliau ngatur ke sini, jalan bisa istilahnya kalau zaman dulu mungkin kayak perahu itu beliau ngarahkan dari jauh bisa. Jadi bukan kalau cuma nyetir apa urusannya sampai disebut sama beliau. Apa maksudnya? Sama kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu dari Madinah tiba-tiba ceramah. Al-Jabal ya Sariyah, saya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal. Sariyah itu nama orang ya, bukan Sariyah itu kadang-kadang diartikan ya Sariyah pasukan ya. Enggak, Sariyah itu orang. Karena yang ketika itu memimpin pasukan namanya Sariyah. Ya, Sariyah. Sariyah Al-Jabal ya Sariyah. Sekiranya ketika pulang Sariyah yang ditanya. Iya, Sariyah kayak di komando kemarin. Bukan Sariyah ini. Kalau Sariyah baru. Ya Sariyah. Jadi di mana ngarahkan? Terus. Habsah masuk penjara beberapa kali. Ya. Waqa'at lahu qadaya fil habsi, dan beliau tertimpa beberapa terjadi beberapa qadiyah. Qadaya itu kejadian. Terjadi beberapa kejadian di penjara. Jadi gini, yang perlu diperhatikan, masuk penjara itu bukan tanda orang elek. Masuk penjara bukan tanda, karena A'immatul Arba'ah hampir semua masuk penjara. Jadi ketika kiai itu tahu di penjara, ya belum tentu elek. Lihat dulu alasan penjara apa. Kadang-kadang yang elek bukan yang masuk tapi yang penjara. Sekarang kan kelihatan. Kadang-kadang A'immatul Arba'ah masuk penjara. Apa berarti A'immatul Arba'ah itu penjahat? Ya enggak. Orang sekarang kan enggak. Begitu masuk penjara langsung dituding. Itu radikal. Ya, tunggu dulu, lihat kepentingan kekuasaan kadang-kadang. Kekuasaan dulu enggak ngakoni bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ulama suruh ngaku. Ada yang keras, enggak bisa penjara. A'immatul Salasah kan masuk penjara semua. Imam Syafi'i ditanya, sampai ngakoni jadi? Enggak, penjara juga. Oh, Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, ini semua makhluk. Nah, ini cocok ini. Betul. Ya Imam kok ngomong makhluk? Kan itu kalamullah. Saya tidak bilang Quran makhluk, enggak. Ini makhluk. Iki papat iki jarian 4 ini makhluk. Ada apa istilahnya tauriah ya? Tauriah boleh. Sing ahli-ahli tauriah hafal insyaallah. Tauriah itu boleh. Terus. Rajulun min ahli Abdurrahman, dan keluar laki-laki seseorang dari Hadramut, penduduk Hadramut ila Jawa pada ke negeri Jawa. Ke negeri Jawa. Tola'a itu artinya pergi. Cuma dibahasakan tola'a sama nazala. Karena di Hadramut itu negeri Arab kan bentuknya lembah. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran
rendah. Jadi ketika dari misalnya kayak Wadi Doan ke Tarim, itu orangnya bilang tolak ilah Tarim. Kayak misalnya kita gini, orang Banyuwangi nang Kedung Lewong atau ke Songgon itu nyebutnya tolak ilah Songgon, bukan dahaba ilah Songgon umumnya. Jadi bahasa yang dipakai itu tolak ilah Songgon, karena kan arahnya naik. Lah orang Songgon ngomong ke Banyuwangi tidak bilang dahaba ilah Banyuwangi, tapi nazal ilahnya. Lah ke negeri Jawa kan waduh, jauh itu dianggap tinggi wis. Berarti bahasanya tolak. Jadi kalau nemu bahasanya habaib bilang tolak fulan ilah, itu berarti pergi ngono tok artinya. Ini beliau bilang ada satu orang ahli orang penduduk Hadramut naik atau pergi ke Jawa zaman itu. Terus Wajah dan kembali para menatafakoh dan ketika bertemu bin Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini guru futuhnya Habib Ali Habsyi. Guru futuhnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi dapat semua itu barokahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah. Barokahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Makanya kan di qasidahnya Habib Ali Habsyi bilang wa min qutbil malal Attas Abi Bakrin akhatul kas. Beliau bilang wa min qutbil mala, dari seorang kutub yang luar biasa penuh isi Attas, bangsa Al-Attas Abi Bakar, yaitu Habib Abu Bakar ini. Akhatul kas, saya ngambil gelas ilmu kehebatan dari Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Futuhnya luar biasa Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Subhanallah kan. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas tuh ketika dulu gubahnya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sahibur Ratib. Kalau sekarang Habib Abu Bakar itu di dalam gubah. Gubahnya Habib Umar bin Abdul Rahman itu dalam gubah paling pojok. Paling pojok. Dulu katanya gubahnya Habib Abu Bakar tuh di pojok, di luar gubah. Jadi gubah, misalnya gubah di sini, kuburnya Habib Abu Bakar tuh pas di pinggiran sini. Minta dikubur sampingnya jendela, pas di jendela. Jadi kalau memang dulu itu jendela di sininya, ini jendela. Kenapa? Kata beliau, supaya kalau ada orang di dalam lagi buang apa-apa ke kuburan anak aja. Padahal top. Habib Ali Habsyi itu pasti tidak kenal. Dapat foto dari Abu Bakar. Kata beliau, misalnya orang wong buang sampah ya, biar kena kuburan anak aja. Biar buang anak ini sampah. Kayaknya enggak. Bukan siapa-siapa kuburan enggak. Tanahnya tanah uang mana? Tanah wakaf. Dan Abu Bakar bin Abdullah. Itu Habib Ali Habsyi, Abu Bakar luar biasa. Menurunkan ulama-ulama top-top. Cukup sampean ngomong Habib Habib Ali Habsyi cukup sudah kan ya. Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas ini hal azim. Habib Ali Habsyi luar biasa. Sampai beliau asli Mukalla aslinya. Asli ya Doan, ketika bukan Mukalla Doan. Di Huraidhah. Ketika datang ke Sewon, Habib Ali Habsyi tahu datang diparani sama Habib Ali Habsyi. Ya. Nah, ketika datang Habib Ali Habsyi ke pintunya orang yang istilahnya gitu. Beliau di Sewon mampir rumahnya siapa gitu. Habib Ali Habsyi marani, tapi namanya bukan diundang, beliau diam di depan. Ketika ketuk pintu, kata Habib Bakar bin Abdullah, gini, beliau di depan, Habib Abu Bakar di sini, kelihatan, istilahnya dengar kalau ada orang ngomong-ngomong di sini, dengar di luar. Itu Habib Bakar tanya, siapa itu di pintu? Di depan pintu apa? Yang punya rumah keluar, oh Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi. Sudah jadi orang hebat ini Habib Ali. Turun, keluar masuk, Beb, Ali Habsyi. Kata Habib Bakar, lagi keras. Habib Bakar ini ngomongnya keras. Jangan dibuka pintu, biar duduk di luar. Jangan dibukakan pintu, duduk di luar. Kata Habib Ali Habsyi, ana dengar omongan Habib Bakar itu. Tapi subhanallah Habib Ali Habsyi tidak ngamuk. Coba kita kan kurang apa ya yo. Ono wong nyantri kepengen sowan malah tinggal nang ngarep. Ini Habib Ali Habsyi malah bilang apa? Saya teringat beberapa kisah aulia sholihin, habaib, beliau sebutkan beberapa orang yang mana beliau itu bukan cuma disuruh tok nunggu, tidak direken, tapi malah ada yang sebagian disiram air cucian tangan. Jadi mari makan kan cucian tangan pakai wadah, itu di luar disiram biar kalau mau nunggu aja itu sampai 3 hari, balik diem, nanti malam suruh pulang, tidak direken, besok datang lagi siram lagi. Kata Habib Ali Habsyi, ana baru tidak direken tok masuk ati ngamuk, tunggu sama Habib Ali Habsyi. Ya, tunggu sama Habib Ali Habsyi.
Ternyata kata Habib Ali Habsyi, beliau akhirnya naik ke atas, buka dari jendela atas, jadi jendela itu tembus keluar, bilang, ya Ali, bil bab tsani, kata Habib Bakar. Itu kalau mau ketemu dari pintu samping, kata beliau. Jadi pintunya ada 2. Itu beliau geser, pindah dari sini ke samping. Kata Habib Ali Habsyi, begitu saya sampai di pintu, Habib Bakar yang tadi di atas sudah di depan pintu. Tidak masuk akal kalau jalan. Dibayangkan turun tangga masih ke pojokan. Habib Ali Habsyi cuma seret muter gini tok. Ada kalau bukan karawat katanya. Akhirnya daras beliau. Sampai di antara darasnya Rosyafat. Beliau fotonya Habib Ali Habsyi ini di Rosyafatnya Habib Rosyafat ini kalamannya Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman bin Abdillah Balfaqih. Yang disebut sama Habib Abdullah Haddad di zamannya Habib Abdullah Haddad. Wallahi ma fil aqwan mithil Abdurrahman. Julukannya Allamatud Dunya, alim alamai wong sak dunya. Karena dulu ada satu, akhirnya terus ceritanya ini. Mau cerita Habib Bakar. Intinya Allamatud Dunya itu top luar biasa. Bahkan beliau ini pernah didatangi orang dari Maroko, dari Maghrib, terus beliau ngambil tanah di sana. Syekhnya kalian meninggal ini, balik saiki. Syekhmu, guru besar inti di negeri itu meninggal. Enggak sehat kita ke sini, meninggal. Paranono. Sampai kemudian yang rombongan ditanya, ya sudah kita mau pulang, tapi tanya satu apa? Bil ilmi atau bil kasfi, kata beliau. Ini sampean kok nyium terus bilang itu meninggal itu kasab apa ilmu? Lakin la bal bil ilm. Ini ono ilmu nih, bukan kasab-kasaban. Saking alim ya Allah. Kata Habib Bakar, itu namanya ilmu kimia, ya, istilahnya. Kalau bukan kimia itu ya ilmu-ilmu, ya kalau kita ya mungkin di sekarang bahasanya kimia tapi campur lain-lain yang macam-macam tidak paham. Ya. Jadi beliau itu ngambil gini, mati berarti ini fulan mati di negeri itu. Ketika dilihat pulang betul di zaman, di waktu, tempat yang pas beliau sebutkan waktu sekarang. Dan itu bukan dengan kasab, kasab kan biasa. Bukan tidak biasa, kasab sudah luar biasa. Cuma kalau ilmu ini gimana model ilmu ini beliau? Beliau bilang ketika meninggal, beliau bilang ada di dada anak ini ada 17 atau 18 ilmu yang la nus'al anha, yang tidak pernah ditanya. 18 bidang ilmu, bukan masalah. 18 bidang ilmu yang tidak pernah ada orang tanya. Eman nih kata beliau. Mau meninggal di akhir hayatnya beliau bilang. Habib Bakar. Itu beliau membaca Rosyafat. Jadi Rosyafat ini punya Habib Allamatud Dunya. Habib Ali Habsyi membaca di hadapan gurunya ini baca Rosyafat. Jadi fotonya di sana. Rosyafat itu suratnya Habib Habib Abdurrahman Allamatud Dunya ke ulama-ulama Mekah. Di antaranya Rosyafat itu ada PDF-nya Rosyafat banyak. Di antaranya beliau mengatakan yaqulu qaumun an hudahum dallu qad udimu fi asrina aw qallu kalla walakin jallu min antarahum ma'yunul juhali, kata beliau. Yaqulu qaumun, satu kaum orang-orang ini bilang anhudahum dallu, yang mana mereka itu dari hidayah-hidayahnya aulia itu tidak dapat sesat. Istilahnya wong sing gak ngerti hidayah aulia. Mereka bilang qad udimu, wali-wali kuwi tidak pati ono, sudah udim, sudah banyak, sudah tiada wali-wali. Kayak sekarang kan akeh ngomong. Iya, sekarang tidak pati banyak wali. Bukan tidak banyak, sampai ya tidak paham. Kita ini ngomong tidak banyak kan bukan karena tidak banyak wali, tapi kita tidak paham. Kata beliau, kalla, salah, walakin jallu. Bukan walinya yang tidak ada, cuma terlalu besar untuk dilihat, mata sing goblok, kata beliau. Matanya juhal, matanya orang yang biasa, wong bodoh. Ini tidak mampu ngelihat beliau sehingga ngomongnya tidak pati ono wali. Tidak, moto ini sing gak pati ketok. Karena memang nas kan, kata hadis, tidak ada wali meninggal kecuali Allah gantikan orang lain. Berarti kan wali tidak mungkin kurang, jadi ada setiap. Itu. Kalau bisa dibaca itu Rosyafat tuh, walaupun diem-diem semua cocok, mudah-mudahan foto di sini. Banyak ulia fotonya di Rosyafat tuh. Terus, ini jadi ada satu orang dari Hadramut ke Jawa, pulang lagi, berarti berapa bulan itu jelas, ketemu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Terus. Min atba'i, dan laki-laki tersebut termasuk pengikut Habib
Abu Bakar bin Abdul. Abdullah Lafaz. Ya, jama'i lah. Terus. Fasalahu dan laki-laki Enggak. Habib Abu Bakar bertanya kepada Rajul, hal ma'aita Syekh bin Ahmad Nafadi, apakah kamu mengetahui Syekh bin Ahmad Nafadi? Sudah ngelihat? Apakah kamu melihat? Apakah kamu melihat Syekh bin Ahmad Nafadi? Faqala Rajul la, dan laki-laki tersebut menjawab tidak. Annahu laisa gayatan. Bi. Laisa Anau bi. Itu bak bukan la. Annahu bi Surabaya. Sudah. Annahu di Surabaya. Sesungguhnya beliau ada di Surabaya. Wa annahu yaquluna annahu ya'khudhu amwalan nas. Dan mereka orang-orang saja mengucapkan sesungguhnya Habib Syekh bin Ahmad mengambil harta-harta manusia. Apa istilahnya gini? Kan orang ini sampai pulang lagi ditanya, "Ente ketemu Habib Syekh bin Ahmad Bafaki?" "Enggak, beliau Surabaya." Ya mungkin beliau turun di Jakarta. No, ada zaman dulu. Ya enggak, beliau di Jakarta lagi. Anda dengar kabarnya orang-orang itu bilang katanya Habib Syekh itu tukang ngambil-ngambili barangnya orang. Kemana Anda ceritakan ya? Sudah cerita kemana ya? Ngambil karpet, moro-moro pulang ke rumahnya orang, ambil karpet, nanti ngambil apa, Habib Syekh. Kata orang ini, enggak Habib itu di Surabaya. Lagi kabarnya kok enggak enak. Beliau tuh nyolong sana, ngambil sini. Terus WFL kada, katanya begini. Terus Alu kada, dan melakukan begini dan melakukan begini. Wa qala lahu al-Habib Abu Bakar, dan mengucapkan kepada laki-laki tersebut Berkat. Abu Bakar, irji ila Jawa, kembalilah ke Jawa. Wazirhu dan ziarahlah kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafaki. Fa innahu sultanuha, dan sesungguhnya beliau adalah sultannya. Murid saja makanya dibilang bali omane nang Jawa ketemu Habib Syekh fa innahu sultanuha, karena itu rojone penduduk Jawa. Sekarang enggak pati direken. Orang ke Surabaya wala mampir Habib Syekh. Bahkan habaibnya. Karena Habib Syekh, foto putih. Habib Syekh foto putih. Cuma orang mikirnya foto putih dipikir makamnya kerajaan, makamnya enggak, itu makamnya yang terkenal. Ya memang ada sunan foto putih tadi ya. Kanjeng Raden foto putihnya ada. Tapi Habib Syekh ini yang disebut Habib Syekh foto putih ini Mbak Fakih. Bayangkan yang ngomong sultan ini bukan orang biasa, Habib Bakar bin Abdullah. Balio. Ya apa balio itu? Bahasa balio ini bukan kayak sekarang pesawat, mobil balio enak. Dari Hadramut datang ke Indonesia, balik ke Hadramut ditanya, "Wes ketemu durung balio?" "Ketemu, iku sultane." Berangkat kan? Habib Syekh. Zamannya atasnya Habib Ali Habsyi 150-an tahun yang lalu enggak salahnya. Fa innahu sultanuha. Itu ziarah malah ngomong biasanya ya, guys. Terus hamtasala wa raja. Maka beliau nurut dengan omongannya Habib Abu Bakar bin Abdullah wa raja, balik lagi ke mana? Indo Jawa ya. Betul. Habib Syekh ini termasuk diantaranya Habib Saleh Jindan, itu termasuk putunya Habib Syekh masih. Dari perempuan. Nah, karena Habib Syekh ini kalau tidak salah tidak punya keturunan apa gimana, wallahu a'lam, kurang apa. Tapi kalau diurut ke ibu, rumahnya yang dipakai Habib Syekh dulu dipakai yang ditempati Habib Saleh mulai kecil di Surabaya. Kalau masuk tadi ya, yang tempatnya Haul Haddad. Ya di situ itu. Itu ada di depan. Jadi nanti kalau baru mau masuk rumah, kiri jalannya itu rumahnya Habib Syekh dulu. Putranya wali besar Habib Syekh bin Ahmad Bali. Terus wallahu a'lam bishawab. Akhirnya baca ini sedikit kurang ya gitu. Wallahu a'lam bishawab, cukup dah.
Ana baca sedikit ya. Wa adrakna Asy-Syaikh Abdul Qadir wa adrakna Asy-Syaikh Abdul Qadir Syuai' wa huwa min mu'asiril Habib Syekh wa kana yahfadzul katsir min hikayatihi wa manaqibih. Dan kita, kata beliau, kata Habib Alwi, beliau mengatakan kami ini ngalami Asy-Syaikh Abdul Qadir Syuai' aslinya. Nama bangsa itu ya, Masyayikh. Syekh Abdul Qadir Syuai', dan beliau itu adalah termasuk mu'asiri, orang yang satu zaman dengan Habib Syekh. Beliau adalah orang yang satu zaman dengan Habib Syekh. Wa kana yahfadzul katsir, dan beliau Syekh Abdul Qadir Syuai' itu apal banyak daripada cerita-cerita dan manaqib-manaqibnya Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Batu Putih. Minha, di antara manaqibnya Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, annahu kana li rajulin minas sadah dainun 'alal Habib. Sesungguhnya ada bagi milik seseorang daripada sadah dainun, utang, 'alal Habib, yang ada pada tanggungannya Habib Syekh. Jadi ada Habib Syekh pernah utang sama satu orang. Kan berarti yang utangi li rajulin ya. 'Alal Habib berarti yang utang Habib Syekh. Fa akhadha yuwa'iduhu wa abta alaih. Masih ngaji. Wa akhadha yuwa'iduhu wa abta alaih. Fa dakhala sayyid yawman 'alal Habib wa qala lahu ya am Syekh ama tu'tini fulusi al'an au akhnakulak. Beliau fa'akhadha yuwa'iduh, dan beliau ya sering memberikan janji. Habib Syekh ini menjanji-janjikan. Yuwa'id berarti memberikan janji. Wes tak bayar nanti. Wa abta'a alaih, dan lambat membayar kepada orang tersebut. Fadakhala sayyid, maka sayyid yang punya uang tadi itu dakhala masuk yauman, satu hari, alal Habib, ke tempatnya Habib Syekh. Wa qala lahu, dan beliau mengatakan kepada Habib Syekh, ya am Syekh, wahai pamanku Syekh. Am ini panggilan Pak D, Pak, iya. Ama tu'tini fulusi, apakah engkau tidak mau memberikan uangku al-ana sekarang, au akhnek laka, atau tak cekek. Wis tak kuat rupanya. Bayaran saiki atau akhnak. Tidak kuat rupanya. Faltabasal Habib wa talawwana ila saudah. Thumma itu ya. Thumma ilal humrah. Thumma ilal bayad hatta sara wajhuhu kal badr wa qala khudh fulusak farafa'a al bisata. Qala sayyid fa akhadtu bi yadi hissah min tahtil bisat fa idha hiya junayhat wa raja'tu ila baiti wa ana fi khawfin wa ru'bin mimma ra'aitu min al-Habib fa akhadtu mali minha wa zaid hafidtuhu thumma 'udtu fil yawm ath-thani mu'tadiran mimma waqa'a minni falamma aqbaltu alayhi akhadha ya'tadiru ilayya min 'adami taslim ad-dain qabla an ukallimahu faqultu lahu fulusi ma'i Fakultu lahu fulusi ma'i wa akhbartuhu bima waqa'a wa hadha zaid faqala aina huwa fa akhadahu biquwwah qala sayyidi Alwi innahu lam yash'ur bil halah allati hasalat lahu wa lam yadri bi fulus wala ghairaha. Allah. Paham? Ana artikan ya. Apa tadi? Orang tersebut akhirnya nagih kan ya? Bayaran sekarang atau akhnikulak. Akhnak itu diseroti, ancem, cekek. Faltabas al Habib, tiba-tiba al Habib itu berubah. Iltibas itu jadi keadaan iltibas, keadaan tidak sadar gitu ya. Berubah, watalawana, berubah beliau menjadi ila sauda. Warna wajah kelihatan jadi hitam. Ini gila, ini kaget, beliau berubah jadi hitam. Thumma ilal humrah, kemudian berubah jadi merah. Jadi warna ngeliat ditagih ini moro-moro wabang merah. Sekarang kan merah ngamuk gak bayar, lebih kejem daripada yang punya utang kadang-kadang, yang punya uang. Summa ilal bayat, kemudian berubah jadi putih. Jadi kelihatan wajah merah hitam putih, moro-moro ganteng putih ya. Hatta sara wajhuhu kal badr, sampai menjadi wajahnya seperti ganteng luar biasa seperti bulan purnama. Waqala, dalam keadaan seperti itu beliau mengatakan khud fulusak, nyok jupun duitmu, ambilin uangmu. Farafa al-bisat, kemudian beliau ngangkat ini karpet. Farafa al-bisat, ambilin airnya, ambilin uangnya. Karpet ini diangkat gini, ambilin uangnya, langsung dibawa karpet.
Farafa al-bisat qala sayyid, maka sang sayyid tadi itu ngomong fa akhadtu bi yadi hissah, maka aku mengambil dengan tanganku langsung hissah, satu genggam ya, satu kepel gitu, min tahtil bisat, di bawah karpet. Jadi bukan enggak punya uang berarti ya. Subhanallah, moro-moro no. Ambil, kata beliau yang punya uang ya langsung ngambil ya. Oke, lagi kan takut tuh. Ngambil. Saya ambil satu kepal dari dengan tanganku, min tahtil bisa, dari bawah karpet. Fa idza hiya jenehat, ternyata di bawah karpet itu jenehat. Jeneh itu mata uang dulu, jeneh. Satu jeneh, satu dua jeneh. Potongan uang. Wa raja'tu ila baiti, dan aku kembali ke rumahku. Wa ana fi khaufin wa ru'bin, dan aku kembali ke rumahku dan diriku dalam keadaan khauf, takut, wa ru'bin, dan masih apa? Shock ya, shock. Ru'b itu takut juga, shock, masih bingung. Ngambil uang itu ya Allah, tapi saya bingung. Mimma ra'aitu, dari apa yang aku lihat, minal habib, dari keadaannya al habib Syekh. Fa akhadtu mali, maka aku ambil hartaku tadi, uangku tadi, minha, dari beliau, wa zaid hafidtu, dan ternyata yang lebih aku simpen. Jadi istilahnya tadi ngambil kan enggak ngitung wedi. Takut pulang ke rumah dihitung uang lebih. Yang uangnya aku tak ambil, yang sisa tak fa hafidtu, tak simpen. Ya. Summa udtu fil yaumits tsani, kemudian aku kembali kepada ini yang sing cerita yang punya uang itu, yang nagih tadi itu. Kemudian aku kembali fil yaumits tsani, di hari lain, di hari kedua, maksudnya di hari lain, mu'tadziran, meminta maaf, mimma waqa'a minni, dari apa yang terjadi pada dari diriku. Istilahnya minta maaf, kejadian sampai kemarin begini, antum ngamuk kan sampai begini, mungkin ya. Falamma aqbaltu alaih, ketika aku menghadap kepada beliau, akhadha ya'tadir ilayya, maka beliau langsung, akhadha ini kalimatnya langsung ya, akhadha yajur itu kan anu ke akhwatuha itu ya, soro, iya kan, saudaranya itu kan, betul. Nahwnya apa? Soro akhwatuha, soro, akhoda, apa lagi? Ahli nahun di soro, dolla, bata, kan itu artinya, iya. Dan aku kemudian beliau tiba-tiba ketika saya datang menghadap beliau langsung ya'tadir ilayya, minta maaf kepadaku, min adami taslim, karena tidak membayar utang adain. Paham cerita nih? Paham maksudnya nih? Jadi beliau ngambil uangnya, pulang kan kaget, bingung, dihitung sampai rumah ternyata uangnya lebih, mau dibalik pulang. Ketika sampai ke depannya Habib Syekh minta maaf ya, belum bayar saya. Terus kemarin? Berarti kemarin dibayar tuh dalam keadaan sudah begitu kan? Ke alam lain beliau, tidak sadar. Beliau itu ya'tadir ilayya min adami taslim. Beliau meminta maaf kepadaku karena tidak bayar utang, masih qoblan ukallimahu, sebelum aku ngomong. Jadi sebelum sempat ngomong apa-apa, dipikir Habib Syekh ini masih nagih, minta maaf ya, belum bayar. Fakultu lahu, maka aku ngomong kepada Habib Syekh, fulusi ma'i, uangku sudah tak ambil, baik, sudah ada pada diriku. Wa akhbartu bima waqa, saya kabarkan, saya ceritakan yang terjadi kemarin. Jadi kemarin itu tidak sadar bayar utang begitu, tidak sadar. Wa hadza zaid, bahkan kata beliau ini lebihnya. Faqala aina huwa, kata Habib Syekh, mana loh, berarti harus bayar gini duit. Fa akhadahu bi quwwah, maka beliau ngambil dengan keras. Jadi gini, kalau kita lihat cerita ini kan berarti beliau tidak urusan duit, atau duit, pokoknya duit, ambil, enggak, membayar bisa, iya. Jadi bukan karena keinginan, sudah saking halnya, sudah keadaan lain lagi, tidak bisa dihukumi hukum biasa. Qala Sayyidi Alwi, berkata Sayyidi Alwi Al-Habib Alwi Muhammad bin Thahir, beliau mengatakan, innahu lam yash'ur bil halah allati hasalat lahu, bahwasanya beliau itu tidak sadar dengan keadaan yang terjadi kepada beliau. Jadi beliau itu begitu tidak sadar. Walam yadribu fulu, dan beliau itu tidak kenal uang. Tidak kenal uang kan? Kenal uang ya ngambil terus, tiap hari tidak ngambil, enggak gampang ya. Wala ghairaha, yang lain. Selain beliau tidak kenal apa-apa, saking gayanya kok ngambil, padahal semua ada hikmahnya. Coba yang diambil karpet itu tidak mau, gimana kemarin itu? Tenggelam kan di apa? Jadi beliau ngambil itu saking dohirnya saja. Ya. Tsumma qala wallahu a'lam bissawab.
لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل